Hai, jumpa lagi dengan saya. Ya, masih ingat tema yang saya sampaikan mengenai it takes time, it is tax time. Ini waktunya untuk kita belajar perpajakan. Melanjut video saya yang terdahulu, saya mau sampaikan mengenai SIN. Apa itu SIN? SIN itu adalah Single Identification Number. Wah, rupanya Indonesia itu punya era baru tentang SIN, yaitu Single Identification Number. Apa sih SIN itu dan untuk apa? Ternyata Single Identification Number itu adalah berhubungan tentang kebutuhan NIK yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Ya, kebutuhan NIK, nomor induk kependudukan sebagai NPWP. Wow, Bapak Ibu, sekarang kita nggak bisa main-main. Ya, kita nggak bisa main-main karena NIK itu akan dipakai sebagai NPWP buat setiap kita, siapapun kita. Apakah kita pengusaha atau kita sebagai orang pribadi, yaitu akan dipakai NIK-nya. Jadi NIK itu sebagai identitas penduduk yang bersifat unik atau khas atau tunggal dan diberikan melalui proses validasi biometrik. Ya, NIK itu. Nah, yang kedua, NIK itu sebagai SIN, Single Identification Number, itu mengintegrasikan data finansial dan data finansial wajib pajak orang pribadi yang dikelola oleh instansi lembaga lainnya, ya. Jadi itu dikelola oleh asosiasi atau pihak yang lain atau perbankan. Jadi yang ketiga, pengintegrasian NIK sebagai identitas perpajakan juga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian dari program dan kebijakan fiskal. Artinya apa? Artinya kita harus memahami bahwa Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan untuk mengkolaborasi mengenai NIK, ya, nomor induk kependudukan yang kita kenal juga ada di kartu keluarga atau di KTP kita. Dan KTP ini akan menjadi nomor NPWP, Single Identification Number, satu nomor untuk semua urusan. Ya, baik perbankan, baik perpajakan itu menggunakan satu nomor. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, mari perbaiki semua yang belum beres. Artinya, ketika Bapak Ibu memiliki kartu keluarga, jangan kartu keluarga itu terpisah-pisah antara orang tua dengan anak. Ketika anak sudah menikah, dia akan terpisah. Dan orang tua akan memiliki satu kartu keluarga dengan satu nomor NPWP. Bagaimana kalau misalnya satu keluarga itu ada 7 orang anak? Nah, bapaknya itu akan hanya ada satu NPWP berlaku untuk semuanya. Nanti selanjutnya saya akan jelaskan ya mengenai nomor induk kependudukan ini. Untuk wajib pajak orang pribadi, warga negara Indonesia, NIK wajib pajak lama itu ada 15 digit NPWP-nya. Nah, untuk yang baru yang akan berlaku tepatnya tanggal 1 Januari 2024, NIK itu akan menjadi 16 digit. Ayo lihat KTP-nya, NIK-nya ada berapa digit, itu akan menjadi NPWP. Terus bagaimana dengan warga negara asing? Wah, warga negara asing juga ada NIK-nya. Ya, itu bukan NIK namanya kalau untuk warga negara asing, tapi akan diberikan NPWP, itu juga 16 digit. Wah, bagaimana dengan badan atau perusahaan? Perusahaan juga akan ada nomor NPWP, semuanya sama 16 digit. Bagaimana dengan instansi pemerintah? Sama, akan 16 digit ya. Konsep perubahan dari NPWP. Ada peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112 garing PMK titik 03 garing 2022 tentang nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan atau perusahaan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Nah, ini sudah diatur
tahun 2022. Uji coba untuk NIK ini menjadi nomor NPWP adalah tahun 2023 dan berlakunya tahun 2024. Ya, bab 2 di dalam peraturan Menteri Keuangan tersebut, nomor pokok wajib pajak itu ada di pasalnya tersendiri. Itu ada juga di dalam SDSN. Apa itu SDSN? Adalah susunan dalam satu naskah. Ya, jadi setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri. Nah, sekarang caranya adalah akan terdeteksi melalui kartu keluarga atau melalui KTP. Ya, dan di ayat yang ke-10 dikatakan pengguna nomor induk kependudukan sebagai identitas wajib pajak orang pribadi memerlukan pengintegrasian, ya, pengintegrasian basis data, yaitu dari Kementerian Kependudukan dengan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Jadi itu semua sedang dalam proses dan bulan-bulan ini sudah mulai diintegrasikan. Uji coba di tahun 2023. Itu semua akan mengarah kepada hal-hal yang berhubungan dengan segala usaha atau pekerjaan kita. Apabila ibu bapak akan membeli rumah atau membeli apartemen, nanti semua perusahaan atau semua lembaga yang terkait, ya, misalnya BEJ, misalnya Dirjen Bea Cukai atau Departemen Kehakiman atau BPPN atau Pengadilan Niaga, PLN, Telkom, Indosat, Pemda, semuanya itu akan menjadi satu nomor, saudara, yang digunakan. Jadi apabila Bapak Ibu punya urusan dengan pembelian rumah misalnya, pembelian apartemen, itu akan menggunakan NIK juga sebagai NPWP. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, sekarang kita tidak bisa lagi menutup-nutupi atau bermain-main dengan menutupi dengan segala penghasilan yang ada. Ya, karena itu akan terdeteksi semuanya. Ya, akan terlihat semuanya secara otomatis. Jadi mari kita tertib administrasi, kita tertib perpajakan. Ya, nah, untuk Bapak Ibu yang memiliki usaha, mari gunakan usaha tersebut dengan baik, jalankan usaha tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan, dan lakukan pembukuan atau pencatatan. Jadi pembukuan atau pencatatan itu bukan sekedar diary, jangan dijadikan itu sebagai diary, tapi pembukuan atau pencatatan harus berdasarkan peraturan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Jadi mari lakukan pencatatan pembukuan dengan baik. Karena tanpa pembukuan atau tanpa pencatatan, penghitungan pajak akan susah dilakukan. Ya, salah-salah si wajib pajak malah jadi membayar pajaknya kelebihan atau lebih besar atau jadi lebih kurang. Ya, jadi mari gunakan pencatatan pembukuan sesuai dengan akuntansi yang berlaku. Nah, kalau kita mau membuktikan lengkap, jelas dan benar, saya ada satu karikatur. Apabila saya berdua di depan sini, saya berhadapan dengan Bapak Ibu dan satu orang berhadapan dengan saya membelakangi Bapak Ibu. Apabila saya membuat angka 6, saya melihatnya angka 6. Tapi yang di depan saya akan melihatnya itu angka 9. Nah, just because you are right. Jadi kita harus mempertahankan bahwa kita benar. Saya bilang ini 6, saya benar ini 6. Semua dasarnya dari mana? Dari pencatatan dan pembukuan yang kita lakukan dengan tertib. Maka kita akan bisa mempertahankan akan laporan keuangan setiap kita. Ya. Nah, sekarang kita mau bikin apa? Kita akan bilang apa sama Tuhan? Dear God, I beg you. Atau kita mau relax, semua ada waktunya, ya, semua ada waktunya. Nantikan akan berita selanjutnya. Terima kasih.